Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa surat keempat ayat 11 tentang hukum warisan atau tentang hukum mawaris menurut Islam atau menurut ilmu faraid. Yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiatnya yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-12, yang artinya, dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan atau yang suami tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu memperoleh 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak memadorotkan kepada ahli waris atau menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Quran surat An-Nisa ayat 176. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah itu. Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan. Ukuran harta wasiat yang disunahkan. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata,
Ketika di Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku, sementara beliau enggan wafat di tanah yang beliau hijrah darinya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, semoga Allah merahmati Ibnu Afra atau Sad. Aku katakan, wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku. Beliau bersabda, tidak boleh. Aku katakan separuhnya. Beliau bersabda, tidak boleh. Aku katakan sepertiganya. Beliau bersabda, ya sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Sebab, jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Mereka meminta-minta pada orang lain. Selain itu, jika engkau hidup, walaupun engkau memberikan hartamu kepada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut istrimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain. Pada saat itu, Sad tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam khutbahnya pada tahun Haji Wada, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya, maka tiada wasiat untuk ahli waris. Rangkuman dari bab wasiat. Ya, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta warisan menurut hukum Islam. Ketentuan ini berlaku jika ada ahli waris, baik wasiat itu dibuat ketika sakit maupun sehat. Penjelasan 1. Jika wasiat melebihi 1/3 bagian harta warisan, maka harus meminta persetujuan seluruh ahli waris. 2. Jika seluruh ahli waris menyetujuinya, maka wasiat tersebut menjadi sah. 3. Jika wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai 1/3 harta warisnya. 4. Wasiat yang diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris, yaitu maksimal 1/3 atau 1/3 dari harta warisan. Rangkuman dari bab wasiat. Selain pembatasan wasiat di atas, ada beberapa pembatasan lain dalam membuat surat wasiat, yaitu 1. Tidak boleh memberikan wasiat kepada suami atau istri yang menikah tanpa izin. 2. Tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya. 3. Tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berjinah pewaris. Orang yang tidak boleh mendapatkan wasiat adalah ahli waris, kecuali dengan izin penuh dari ahli waris lainnya dan tidak melebihi 1/3 harta. Orang yang membunuh pewaris atau melakukan kejahatan serius terhadap pewaris, orang yang belum lahir atau bayi yang belum lahir, dan kawan zina pewaris, serta penerima wasiat yang berbeda agama dengan pewaris jika wasiatnya tidak sesuai syariat Islam. Berdasarkan hukum Islam, 1. Ahli waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dengan izin dari seluruh ahli waris lainnya, dan tidak melebihi 1/3 dari harta pewaris. 2. Pembunuh pewaris. Seseorang yang membunuh pewaris tidak sah menerima wasiat dari pewaris tersebut. 3. Bayi belum lahir. Wasiat tidak sah jika diberikan kepada bayi yang belum lahir karena penerima wasiat harus sudah ada saat wasiat dibuat. 4. Kawan zina pewaris. Wasiat kepada kawan zina pewaris tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah. 5. Orang yang berbeda agama. Dalam konteks Islam, wasiat kepada orang yang berbeda agama tidak sah jika berkaitan dengan pembagian harta warisan. Menurut hukum Islam, seseorang tidak boleh mendapatkan warisan apabila ia membunuh pewarisnya.
memiliki perbedaan agama dengan pewaris, atau muslim tidak mewarisi non-muslim. Begitu juga sebaliknya, atau ketika ia tidak sah sebagai ahli waris secara hukum, misalnya anak tiri yang tidak ada hubungan darah langsung. Penyebab seseorang tidak berhak menerima warisan. Berikut adalah 3 penyebab utama seseorang tidak berhak menerima warisan menurut hukum Islam. Penyebab seseorang tidak berhak menerima warisan: 1. Membunuh pewaris. Seseorang yang membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan bagian warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang yang membunuh tidak mempunyai hak warisan. 2. Perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta dari orang non-muslim. Begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah bahwa seorang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak mewariskan kepada muslim. 4. Status perbudakan sudah tidak relevan. Pada zaman dahulu, seorang budak tidak berhak menerima warisan. Namun, di zaman sekarang, status perbudakan ini sudah tidak relevan dan tidak berlaku. Pentingnya memahami hukum warisan Islam. 1. Mencegah perselisihan. Memahami hukum waris Islam dapat membantu mencegah perselisihan dan pertengkaran antar anggota keluarga. 2. Perencanaan warisan. Penting untuk merencanakan pembagian harta warisan sejak dini agar tidak terjadi konflik. 3. Konsultasi ahli. Jika ada kesulitan dalam memahami hukum waris Islam, sebaiknya berkonsultasi dengan ulama atau ahli waris yang paham agar pembagian warisan berjalan dengan benar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya, diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut, sedang dia meninggalkan kebaikan harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nasihat untuk membagikan harta ketika ajal terasa sudah dekat merupakan anjuran yang baik dalam Islam. Namun, dengan ketentuan yang perlu dipahami. Langkah ini dapat dilakukan melalui hibah atau pemberian saat masih hidup, atau wasiat, pemberian yang berlaku setelah meninggal. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum dan ketentuan terkait membagikan harta sebelum meninggal dunia. Ketentuan dalam Islam. Wasiat hanya untuk non-ahli waris. Seseorang yang sakit parah atau sakit maut diperbolehkan berwasiat, tetapi wasiat tersebut hanya boleh diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Ahli waris tidak boleh menerima harta dari wasiat karena mereka sudah mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran menurut ilmu faraid. Kedua, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta. Jika berwasiat kepada non-ahli waris, jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta. Hibah harus dilakukan saat sehat. Memberikan harta sebagai hadiah atau hibah kepada ahli waris harus dilakukan ketika seseorang masih sehat. Jika dilakukan saat sakit parah dan terasa ajal sudah dekat, maka tindakan tersebut dianggap wasiat. Dan jika diberikan kepada ahli waris, maka hukumnya tidak sah. Cara yang disarankan, alih-alih membagikan harta dengan aturan warisan yang berbeda saat sakit parah, cara yang disarankan adalah sebagai berikut. Membagi hibah secara detail. Saat seseorang masih sehat dan waras, ia bisa memberikan hibah kepada anak-anaknya atau orang lain. Ini sah, bahkan jika pembagiannya tidak sama rata, meskipun jumhur ulama menganjurkan keadilan. Kedua, bersedekah. Berbagi harta dalam bentuk sedekah kepada orang yang membutuhkan adalah amalan yang sangat dianjurkan. Sedekah dapat menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sedekah juga diyakini dapat membantu menyembuhkan penyakit dan menolak musibah. Ketiga, melunasi hutang dan mengembalikan hak orang lain. Sebelum membagikan harta, seseorang harus memastikan semua utangnya lunas dan hak-hak orang lain yang pernah diambil telah dikembalikan. Ini adalah prioritas utama. Keempat, membuat wasiat resmi.
Jika ingin memberikan harta kepada non-ahli waris, misalnya untuk kerabat yang membutuhkan atau lembaga amal, membuat wasiat secara resmi, misalnya di hadapan notaris, dapat menjamin keabsahannya. Dengan demikian, jika ajal terasa sudah dekat, fokus utama seharusnya adalah menyiapkan diri dengan meningkatkan ibadah, meminta maaf, melunasi utang, dan berwasiat sesuai ketentuan syariat. Pembagian harta kepada ahli waris sebaiknya dilakukan melalui hibah atau pemberian saat masih sehat atau diatur sesuai hukum waris setelah meninggal. Allahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.